Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang penggunaan dari aplikasi GeoGebra untuk penjumlahan bilangan bulat. Baik, kita mulai saja. Langkah pertama adalah kita membuat slider di sini. Kita ganti minimumnya adalah negatif 1 dan maksimumnya adalah 10. Incrementnya kita buat 1. Oke, kita buat slider yang kedua, masih sama batas minimum dan maksimumnya. Oke, setelah itu langkah yang ketiga kita membuat titik A di 0,1, kemudian titik B di sembarang. Nah, kemudian titik B ini adalah titik yang tidak bebas, dia terikat dengan A. Kita ganti di sini objek propertiesnya atau definisinya menjadi A ditambah. Jadi pergerakan titik B ini nanti akan terpengaruh oleh titik A ya. Oke, di mana merupakan pergerakan dari slider A. Kita lihat dulu ini. Nah, kemudian kita buat arahnya dengan menggunakan vektor. Kita ketikkan di sini di input bar vektor. Kemudian kita ganti vektornya dari A ke B. Nah, seperti itu. Kita coba. Nah, kemudian kita buat lagi titik C. Titik C ini juga dia terikat oleh titik B. Kita ganti lagi definisinya atau value-nya. Titik B ini titik C ini merupakan perpindahan dari titik B. Kita ketikkan seperti itu. Jadi B ditambah 0,1. Oke, kemudian kita buat lagi titik D di sembarang. Kita buat lagi objek propertiesnya. Nah, ini titik D juga merupakan titik yang terikat oleh titik C. Kita ganti value-nya dengan C ditambah B,0. Oke. Jadi titik C nanti terikat oleh titik B dan titik D terikat oleh D. Oke, kita buat di sini vektornya. Kita tuliskan lagi di input. Vektor atau arah dari C ke D. Oke, kita lihat di sini. Nah, setelah itu kita akan membuat titik E sebagai titik pusat. Kita buat di sini titik E-nya di 0,0 dan juga titik F di sini. Nah, kemudian kita akan membuat garis dari E ke A, B ke C, F ke D dengan menggunakan tool segment di sini. Oke, dari E ke A, B ke C, F ke D. Oke. Kemudian di sini karena titik ini nanti merupakan bagian dari titik D atau terikat dengan titik D, maka titik F ini kita akan ubah nilainya atau definisinya dengan seperti ini. X buka kurung terikat dengan D. Kemudian di sini karena ini adalah berada pada bidang koordinat, kita tambahkan 0. Oke, seperti itu. Kita lihat pergeserannya. Nah, jadi titik F ini akan mengikuti titik D. Seperti itu. Titik B akan mengikuti C. Dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan membuat
slider C. Nah, slider C ini nanti yang kita akan isikan. Oke, slider C ini merupakan, kita buat dulu nih minimumnya misalkan 15, kita besarkan. Maksimumnya misalkan 15, incrementnya tetap 1. Oke, nah titik C ini kita jadikan sebagai hasil dari penjumlahan A tambah B. Jadi kita ganti objek propertiesnya. Kita ganti sini A tambah B. Oke. Nah, di sini terlihat ya. Oke, di sini kita lihat B-nya sepertinya incrementnya belum 1 ya. Kita lihat. Ya, incrementnya belum dirubah, kita ganti 1. Increment itu artinya kelipatan ya. Oke. Ini kita lihat incrementnya atau kelipatannya udah 1. Oke, setelah itu kita membuat lagi slider D. Slider D di sini kita buat dia sebagai bilangan bulat, misalkan batasnya dari negatif 15 sama seperti tadi sampai 15 dengan incrementnya 1. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan di sini membuat hasil dari penjumlahan A tambah B di sini. Di sini A tambah B. Kita lihat nih A tambah B-nya ada 6. Dilihat dari sini nih. Ya. A-nya kita buat misalkan 6. Sini 6. Kemudian B-nya 3. Nah, kalau B-nya 3 itu berarti dari 1, 2, 3. Nah, sekarang kita akan coba visualisasikan di sini dengan menggunakan jumlahan. Oke, caranya kita buat di sini kotak input. Kita misalkan aja captionnya A. Kemudian yang kita memasukkan adalah objek A, objek yang ini. Oke, kita oke. Kemudian tinggal kita ubah di objek properties ini. Kita tag-nya kita besarkan, very large. Kemudian show labelnya kita hilangkan. Stylenya kita ganti 2 satuan maksudnya ya. Oke, nah ini hasilnya. Kemudian kita buat lagi di input box-nya ini. Misalkan B, captionnya apa saja boleh ya. Karena nanti kita akan hilangkan. Kemudian line cut objeknya yang kita memasukkan adalah nilai slider dari B. Oke. Kemudian kita ganti di objek properties dengan 2. Kemudian base law-nya show labelnya kita hilangkan. Kemudian ini kita besarkan. Oke, seperti itu. Nah, kita akan menyatakan ini sebagai penjumlahan. Caranya kita tambahkan di sini dengan menggunakan teks. Kita buat di sini ditambah. Kita beri jarak sama dengan misalkan. Nah, oke, tinggal kita objek properties aja lagi. Di sini kita ganti dengan very large. Oke. Nah, tinggal kita tempelkan ke sini. Nah, jadilah dia sebuah penjumlahan. Nah, kemudian sebelah kanan kita akan menyatakan hasilnya. Kita buat lagi di input box. Kita misalkan dengan C. Kita akan memasukkan nilai bilangannya adalah di D. Jadi sembarang bilangan dulu kita masukkan di sini. Oke, kita ganti objek propertiesnya, kita sesuaikan di sini. Tag-nya kita besarkan. Kemudian labelnya kita hilangkan, stylenya kita ganti 2. Oke, seperti ini. Nah, jadi kita di sini akan membuat penjumlahan bilangan bulat ini dengan menyatakan hasilnya benar atau salah. Nah, jadi ketika kita masukkan angkanya ini hasilnya benar, maka akan muncul kalimat benar. Tapi kalau misalkan yang kita masukkan angkanya salah atau nilainya salah, maka yang muncul adalah salah.
Baik, caranya bagaimana? Caranya adalah kita ketikkan di sini teks, ya. Oh sorry, ini adalah tadi input box. Kita masukkan teks sini. Nah, kita buat di sini benar dulu, benar, kemudian oke. Kemudian kita selalu kita sesuaikan dengan objek properties ini. Kita besarkan misalkan, kemudian hurufnya ini, dan bisa kita ganti warnanya. Kalau benar berarti biru ya misalkan. Nah, oke. Sebelum kita close, kita ganti dulu di sini pernyataannya. Tadi kalau yang bernilai benar adalah penjumlahan A dan B-nya adalah 9 harusnya. Nah, penjumlahan itu ada di sini tadi nih, di C. Ini adalah slider untuk penjumlahan A ditambah B. Nah, kita masukkan berarti di sini jika, nah, yang kita masukkan adalah slider nilai di D. Jadi di sini D-nya kalau sama dengan C, maka akan menghasilkan pernyataan benar. Kita coba, kita tes. 6 ditambah 3 9, kita enter. Nah, maka akan muncul benar di sini. Nah, bagaimana kalau salah? Nah, kalau salah sebaliknya kita buat lagi di sini, ya. Pernyataan salah kita ketikkan dulu teksnya. Oke, kita sesuaikan. Sekali lagi selalu kita klik di objek properties ini. Kita ganti dulu teksnya, kita besarkan. Misalkan di sini warnanya kalau salah adalah merah. Oke, nah di sini keterangannya salah itu adalah jika nilai D yang kita masukkan ini adalah tidak sama dengan penjumlahan A dan B. Nah, kita nyatakan di sini berarti D-nya, ya, kita bisa ambil di sini ya. D-nya tidak sama dengan, ya, di equation ini D-nya tidak sama dengan C. Oke, sekarang kita coba. Kita coba di sini jika salah ya. 6 tambah 3 misalkan 5. Oke, jadi yang muncul adalah di sini pernyataan salah. Nah, kemudian di sini jika benar 6 ditambah 3 adalah 9. Nah, 9 ini kelihatan harus di sini ya. Nah, kita bisa buat di sini pernyataannya di titik F. Oke, di titik F ini kita ganti namanya ya, misalkan hasil akhir. Hasil akhir. Tidak diberi spasi ya. Jadi menulisnya satu kesatuan. Hasil akhir. Nah, kita ganti misalkan warnanya biru gitu ya, stylenya. Oh, ini untuk fontnya, buat font size-nya kita coba. Nah, di sini kita lihat ini kita kecilkan font size-nya. Nah, kita lihat di sini hasil akhir. Ya. Jadi nanti kalau misalkan hasilnya benar di sini 9, nah nanti akan terlihat di sini. Baik, sekarang kita tinggal merapikan ini biar tampilannya bagus. Jadi yang pertama kali kita hilangkan ini karena kita tidak menggunakan ini sumbu Y-nya, kita hilangkan. Di sini yang kita hilangkan sumbu Y-nya, sumbu X-nya tetap, yang dihilangkan Y-nya. Oke. Kita lihat di sini. Di grafik kita lihat. Oke, sudah hilang. Kemudian kita bisa supaya ini tampilannya terlihat, maka kita nyatakan di sini sumbu X-nya, misalkan sumbu X-nya dengan garisnya bold dan warnanya kita beri merah biar kelihatan. Oke, seperti itu. Kemudian ini garisnya
Ya, garis F-nya ini kita bisa ganti di sini dengan garis putus-putus. Kita buat merah di sini, ini juga sama. Ini juga sama. Oke, kemudian ini juga kita bisa ganti vektornya. Garis vektornya kita besarkan. Ini juga sama. Kita tebalkan, ini warna biru. Oke, kalau sudah, tinggal kita sembunyikan ini ya, supaya tampilannya tambah menarik. Ini kita sembunyikan titik-titik ini, tinggal kita klik aja di sini. Kita hilangkan. Untuk garis FGH ini kita hilangkan labelnya aja. Kemudian vektornya juga kita hilangkan, lambang. Oke. Oh, ini tadi titik F-nya harusnya terlihat ya. Di sini titik F-nya hasil akhirnya diperlihatkan. Oke. Nah, jadi ini hasilnya, kemudian kita hilangkan ini gridnya. Nah, seperti itu. Kalau kita ke bawahkan. Jadi ketika memindahkan ini harus sesuai ya Bapak Ibu. Kalau ini benar, ini adalah tag ya, kita ganti ini ke tag. Nah, kemudian ini juga slidernya kita hilangkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, tinggal di sini kita beri judul. Misalkan penjumlahan bilangan bulat. Oke, kita rubah di sini di objek propertiesnya. Nah, demikian Bapak Ibu tutorial tentang cara memvisualisasikan penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan GeoGebra ya, aplikasi 5 di sini ditambah min 2 min 3 misalnya. Sini 4 ditambah min 3. Min 3 berarti ke kiri. 1 2 3, maka hasil akhirnya adalah min 2. Penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Sampai sini dulu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.